Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Asri. Utawi surat wal asri iku makiyatun bangsa Mekah. Au madaniyatun utawa bangsa madaniyah. Iku salah satu ayatin telu piro-piro ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati fatawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi tahun. Aidahri tegese tahun. Auma utawa barang ba'da zawali sawise lingsir ilal gurubi maring surup. Au sholatil asri utawa salat asar. Innal insana setuhune menungso ai jinsa tegese jenis iku lafi khusrin nyekti ing dalam rugi fi tijaratihi ing dalam dagangane insan ilal ladzina angin wong akeh amanu kang podo iman sopo alladzina wa amilu lan podo amal sopo alladzina as-solihati ing piro-piro amal soleh, amal bagus. Falaisu mongko uro ono opo alladzina iku fi khusronin ing dalam kerugian. Watawasau lan podo saling wasiat sopo alladzina auso tegese paring wasiat sopo ba'duhum setengahi alladzina ba'don ing setengah bil haqi kelawan hak ayil imani tegese iman watawasaulan podo wasiat lan podo saling wasiat sopo alladzina bisobri kelawan sobar ala to'ati ingatasi to'at wa anil maksiati lan ninggal saking maksiat. Suratu wal asri. Surat wal asri. Surat asri ini turun di Mekah atau bisa turun di kota Madinah dan jumlahnya salah satu ayatin 3 ayat. Wal asri demi tahun, aidahri tegese tahun. Aumah ba'da zawali atau sesuatu sesudah lingsir. Lingsir itu doyong kepada terbenamnya matahari. Atau wal asri itu mempunyai makna surat asar. Innal insana ai jinsa, sesungguhnya manusia atau sejenis manusia itu lafi khusrin, di dalam kerugian, fi tijaratihi, di dalam perdagangannya. Ilal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu solihati, lan beramal soleh, beramal kebaikan. Falaisu fil khusroni, maka mereka tidak dalam kerugian. Watawasau, lan saling berwasiat, artinya sebagian memberi wasiat kepada sebagian. Apa yang diwasiatkan bil haqqi, dengan kebenaran.
ai imani artinya dengan beriman kepada Allah. Wa tawasau bisobrilan saling memberi wasiat di dalam kesabaran, dengan kesabaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran atas taat kepada Allah, wa anil maksiati lan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu majlis shalah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Utai iki iku fadilae majlis sholawat dan membaca salam terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ingkang pertama, an Jabirin radhiyallahu an Jabirin diriwayataken saking Jabir radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhu saking Jabir. Hadis majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa salatin nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antana min jifatin. Majtama'u kumpul sapa kaumun kaum, thumma tafarraqu nuli pisah sapa kaum an ghairi dzikrillah, pisahe mau tanpa iling andoh sakliyane iling marang Allah wa sholatin nabi lan maca selawat marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamu angin ngadeg sapa kaum mau, bubaran sapa kaum mau an antana sangking luweh bacin, meninggalkan bau yang lebih busuk min jifatin tenimbang sangking batang. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tayalisiyu wal Baihaqi wadiyau hadisun utawi iki iku hadis sahihun kang sahih. Hadis yang pertama tentang fadilah majlis sholawat dan membaca sholawat kepada Rasulullah dan membaca salam. Jadi di samping membaca Allahumma sholli ya wasallim, ini fadilahnya seperti itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu majelis, kemudian dalam majelis itu mereka setelah meninggalkan majelisnya tanpa menyebut nama Allah, tanpa berzikir kepada Allah, dan tanpa menyebut sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka berdiri bubar dari majelisnya meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Ini hadis yang meriwayatkan Imam At-Tayalisi dan Imam Baihaqi dan Imam Diya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Artinya apa? Di sini pentingnya suatu majelis, ketika majelis itu apapun majelis ketika berkumpul perkumpulan orang banyak, tetapi perkumpulannya itu ketika akhir-akhirnya tidak ditutup dengan zikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah, maka majelis itu tidak layak, lebih buruk daripada bau bangkai yang busuk. Yang nomor 2, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum saratan 'alaihim yaumal qiyamah. Majtama'u kumpul sapa kaum fi majlisin ing dalam suatu majlis, fatafarraqu mongko pisahan sapa kaum, walam yadhkuru hali ora iling zikir sapa kaum Allah ing Allah, walam yusallu lan ora
maca selawat sapa kaum ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wasallam lan paring selamat sapa Allah ning Kanjeng Nabi. Illa kana jawabe illa kana angin ono apa majlisuhum majlise kaum iku tarotan. Napa tarotan? Iku tarotan alaihim ing atase kaum yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Tarotan apa maknane? Artinya ini ngono, Kang? Ada. Illa kana majlisuhum tarotan alaihim yaumal kiamah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Habban lan Ibnu Habban hadisun utai hadis iku sahihun kang sahih. Napa artinya? Taratan bangkai. Solawat arti solawat ya. Tinggalan itu guys. Tarutan nambalan biasanya. Mboten. Tarutan roh. Menduwur tarot. Tarotan. Tarot. Ada suwi cak. Ada? Ada suwi nih kok. Illa kana angin ono apa majlisu majlise kaum ikut tirotan dadi kerugian alaihim ing atase kaum yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sabdanya Rasulullah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu majelis seperti majelis ini, tapi alhamdulillah yang dikaji adalah zikir, kajian-kajian. Nah, ini kan jelas tidak termasuk jifatan, antana anjifatin atau di situ termasuk tirotan, karena yang kita kaji adalah kalam-kalam Allah, hadis-hadis Allah. Ini kan suatu perkumpulan, suatu kaum, perkumpulan kaum di situ itu yang dimana suatu perkumpulan itu di situ tidak disebut asma Allah, tidak disebut Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah. Nah, jadi artinya apa nih Gono? Maka yang pertama adalah meninggalkan perkumpulan itu, meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai dan menjadi kerugian atas mereka. Ngoten. Majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullah wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan 'alaihim yaumal qiyamah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam suatu majelis perkumpulan dan mereka berpisah sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah, meninggalkan tanpa berzikir kepada Allah dan bersolat kepada Nabi Muhammad, illa kana majlisuhum, melainkan majlis mereka itu merupakan majlis perkumpulan yang mengarah terhadap kerugian atas mereka di hari kiamat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban hadisun sahihun. Jadi itulah artinya apa ketika misalnya iki kaitane mari salat ya ta, mari salat iku awake dhewe disunahkan apa ning kono maca tahmid, maca selawat sadurunge ndonga. Lah terus majelis, bahwa setiap majelis itu ora bersolawat, misalnya mari mangan-mangan tanpa disolawati, kan ono istilahnya solawat tundung kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu untuk apa? Untuk menghati-hati kita bahwa dalam majelis itu tanpa disertai dengan solawat itu maka akan mendapatkan kerugian dan tidak layaknya seperti bau bangkai yang lebih
yang lebih busuk. Wallahu a'lam bishawab. Mati utawi iki kubab nerangake adabe dadi imam wal qudwati lan dadi makmum. Yang bagi sayukyone lil imami kadwe imam apa ayu khafifa yento ngentengake yento ngeringanake sapa imam as-sholata ing salat. Maksudnya mboten dianggap enteng mboten, cuman di aja dodo apa. Qala dawuh sapa Anas bin Malik radhiyallahu an ma sholaitu ora tau salat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem burine wong suci salatan ing salat akhaffa kang luwih enteng wala atammalan ora luwih sempurna apa salat min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam timbang saking salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukabbiro lan ora takbir sapa imam malam yafrigu ya malam yafrig ing dalem sumangsane selagine ora rampung sapa al muadzinu wong kang adzan minal iqamati saking iqamah maca iqamah wa malam tastawi lan selagine durung rata durung lurus apa sufufu pira-pira baris wa yarfa'alan ngangkat sapa al imam wa yarfa'alan yen to ngangkat sapa al imam banterake sapa al imam sautahu ing suarane imam bit takbirati lan pira-pira takbire salat wa yarfa'a lan ojo banterake sapa al makmum sautahu ing suarane makmum illa bi qadri ma angin kelawan kira-kirane barang yasmau kang krungu sapa makmum nafsahu ing awak dhewe ne makmum wayan wiyalan yento niyato sapa imam al imamata ing dadi imam lianala drapun merkoleh sapa imam al fadla ing kefadilane jamaah ing fadilai jamaah fa idalam yanwil mongko ari kalane ora niat sapa al imam sohat mongko tetep sah apa salatul qaumi salate kaum salat jamaah wau idza nawau ari kalane niat sapa kaum al iktidaa ing manut bi kelawan imam wa nalulan merkoleh sapa al qaum fadlal qudwati ing fadilai manut ing fadilai berjamaah wa yasirrolan nglirihno yen to nglirihno sapa al imam al istiftaha ing doa istiftah wa ta'awudalan ta'awud kal munfaridi kaya dene wong kang salat ijen wa ijharolan yento banterake sapa imam bil fatihati kelawan maca Fatihah wa suratilan maca surat fi jam'i subhi ing dalem sekabehane salat subuh fi jam'i subhi ing dalem sekabehane salat subuh wa ulatayil maghribilan kawitan lorone salat maghrib wal isya'i lan salat isya wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono yajhar mulai berarti wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mulai sir wa yajhar sirri wal jahr al munfaridu utawi wong kang salat ijen al munfaridu utawi wong kang salat ijen wa yajharulan yento banterake sapa imam biqaulihi wa ijharolan yento banterake sapa imam biqauli kelawan ucapane imam amina nyatane amin fil jahriyati ing dalem Amina ing lafat amin fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono jahr biqaulil amin al makmumu utawi makmum wayakrina lan yento barengi sapa al makmum takminahu ing amine imam takminahu ing tak amine makmum bitakminil imami kelawan amine imam ma'an hale sesarengan
La taqiban ora marene ora pan. La taqiban niku pan akobah iku lho pan. Sawuse. Hah? Ora sawuse. Ora sakwuse lahu maring imam. Takminil imam. Wis sampai kono wae nulung. Menarik yo. Adabul imamah wal qudwah. Adabe bab ini menjelaskan tentang tata cara atau adab menjadi imam dan menjadi makmum. Sebaiknya bagi seorang imam itu untuk meringankan atau memendekkan. Ya, meringankan atau memendekkan bacaan surat. Di sini maksudnya bacaan surat. Bacaan surat di dalam sholatnya. Jadi maca surate aja dawa-dawa. Qala Anas bin Malik berkata radhiyallahu an, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang sholat yang lebih pendek, sholat yang lebih ringan. Sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna dari sholatnya Rasulullah. Maksudnya Lebih mudah lah. sinten ya Allah, Anas bin Malik niki sholatnya biasa-biasa, mboten terlalu napa? Mboten terlalu duwowo ngoten, mboten anune surate. Bacaannya surat. Mengomentari sholatnya Rasulullah. Iya, mengomentari sholatnya Rasulullah. Selanjutnya tata cara yang kedua adalah wala yukabbiro malam yafrik, dan sebaiknya seorang imam tidak bertakbir terlebih dahulu sebelum orang yang azan ini membaca iqomah. Kemudian juga sebelum orang-orang ini lurus safnya, maka disunahkan untuk membaca sawu sufufakum. Itu disunahkan membaca itu. Kemudian sebaiknya lagi bagi seorang imam untuk mengeraskan suaranya setiap takbirnya. Setiap baca takbir dikeraskan. Takbir apapun dibaca keras. Allahu Akbar. Takbir sujud, takbir rukuk, semuanya dibaca keras. Dan seorang makmum sebaiknya tidak mengeraskan suara takbirnya, atau mengeraskan suaranya, kecuali dia itu sekira kerasnya itu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Jadi makmum itu jangan sampai suaranya banter-banter. Kalau suaranya banter-banter nanti boten jelas siapa imamnya. Yang imam nggak jelas nanti. Wayanwiya al-imam al-imamah. Terus sunnah yang nomor selanjutnya adalah imam itu disunahkan niat imamah, niat menjadi imam. Berarti niat menjadi imam itu tidak wajib. Usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati imaman, itu tidak wajib. Sunnah. Karena apa? Karena yang wajib niat itu hanyalah makmum, yang membedakan gitu kan. Makmum itu wajib niat menjadi makmum. Tapi kalau imam tidak wajib menjadi imam. Hanya dalam sholat Jumat dan sholat, ada dua sholat yang wajib menjadi imam itu harus diniati imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat yang lain, sholat fardu, itu nggak wajib. Kenapa kok disunahkan menjadi imam, diniati menjadi imam? Karena agar mendapatkan fadilah jamaah. Nanti yang perlu dibahas, angger niat orang jadi imam, apakah dia menjadi tetap dapat fadilah jamaah, itu perlu kita bahas. Fa idza lam yanwi shuhat sholatuhu sholatul qaum. Ketika imam itu tidak niat menjadi imam, maka sholat jamaah tersebut tetap sah. Sholat jamaah tersebut tetap sah ketika makmumnya itu
berniat menjadi makmum. Sak masjid imam ora niat dadi imam, makmum ora niat dadi makmum, ya dewek berarti. Ya kan? Dewek. Wanalul fadlal khutbah. Kalau kita melakukan hal seperti itu, imamnya pokoknya makmumnya niat menjadi makmum, maka jamaah tersebut, makmum tersebut akan mendapatkan fadilahnya jamaah. Salat berjamaah. Aja ditutupi rono. Aja ditutupi kitabe. Oh, ditutup gitu. Wajah, ya. Hengkatan ya. Selanjutnya, tata cara yang disunahkan selanjutnya adalah imam disunahkan untuk membaca pelan doa istiftah dan baca ta'awud. Seperti halnya sholat sendirian. Kemudian mengeraskan suaranya ketika membaca surat Fatihah dan baca surat setelah sholat Fatihah. Setelah surat Fatihah dalam sholat subuh dan dua rokaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Begitu juga sholat sendirian. Sholat sendirian masih sholat sendirian kita, meskipun sholat sendirian kita disunnahkan kalau sholat maghrib kita baca keras. Mengeraskan ya. Iya, mengeraskan meskipun Sholat keras. Walaupun sendiri ya. walaupun sendirian. Sholat subuh, sholat kedua rokaat pertama sholat maghrib dan sholat isya itu disunahkan dibaca jahar. Dan juga disunahkan membaca keras amin. Membaca keras amin. Imam itu juga disunahkan baca amin. Begitu juga makmum. Dan juga disunahkan untuk baca aminnya bersamaan. Jangan sendiri-sendiri. Apalagi jauh, terlalu jauh. Disunahkan bersamaan. Ini hanya disunahkan. Angger dewek ya hing pan-pan. Waktunya. Walau bolin. Dah, mungkin itu